Aksi balap liar dan tawuran kerap terjadi sepanjang bulan Ramadan. Dan sepanjang bulan Ramadan 1446 Hijriah ini, Polri telah melakukan berbagai upaya pengamanan lalu lintas, sekaligus melakukan kegiatan yang bersinergitas dengan masyarakat untuk menanggulangi adanya aksi balap liar dan tawuran. Namun aksi ini masih kerap terjadi, terutama di wilayah Jakarta. Untuk itu, kita akan berbincang bersama dengan warga masyarakat untuk mengetahui hal-hal yang meresahkan masyarakat dari adanya aksi balap liar. Sekaligus untuk mengetahui langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh Polri bersama dengan masyarakat agar tidak ada korban yang dirugikan dari aksi balap liar dan tawuran. Balap liar jadi fenomena yang semakin marak terjadi, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Di Jakarta Timur misalnya, aksi nekat pengendara motor itu seperti menjadi rutinitas, terutama di malam hari. Para pelaku yang umumnya anak muda menjadikan jalan raya sebagai arena balapan. Mereka tak mempertimbangkan keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Tanggapannya cukup membuat meresahkan bagi masyarakat, khususnya untuk keluarga ataupun orang tua, karena berdampak pada kekhawatiran kalau misalnya ada anggota keluarga ataupun anak yang turut berpengaruh untuk mengikuti balap liar tersebut sih. Tentunya kalau misalnya sampai ada korban, bahkan korban jiwa, itu kan sangat merugikan ya, istilahnya kayak melakukan hal yang sia-sia dan merugikan diri sendiri dan tentunya juga keluarga yang ditinggalkan sih. Untuk aksi balap liar ini menurut saya cukup mengganggu ya, maksudnya jangankan balap liar, kayak anak kecil main petasan aja itu sangat mengganggu gitu ya. Apalagi balap liar yang bisa aja menyebabkan kecelakaan gitu. Kalau orang lewat gitu kan, mungkin ya pertama saling bersinergi antara masyarakat dengan kepolisian. Jadi kalau misalnya di tempat-tempat kan ini lebih gampang kalau misalnya masyarakat juga kontrol ya. Jadi masyarakat ngasih laporan ke polisi gitu. Ada laporan misalnya ada balap liar di suatu daerah gitu. Nah, nanti polisinya langsung gitu menindak gitu. Ya, saya rasa itu cukup oke buat dilakukan, dan juga mungkin ya istilahnya kayak patroli lah ke tempat-tempat yang sepi gitu yang mungkin rawan untuk terjadi kegiatan seperti itu. Hal-hal yang meresahkan tuh selain keamanan dari balapan liar tuh pasti ini juga kan kayak selain keamanan ya kayak kenyamanan juga, terus habis itu dia jadinya tuh kayak nggak aman, terus kenyamanannya tuh juga jadi terganggu gitu. Kalau menurut aku dari polisi ataupun dari pemerintah mungkin itu lebih banyak lagi ya kayak menghimbau gitu di berita gitu bahwa dampak balapan liar tuh misalnya lalu lintas terus trauma juga gitu. Kalau misalnya orang yang udah terkena lalu lintas kecelakaan gitu kan pasti akan trauma dan itu berdampak mental gitu. Jadi sangat banyak dampaknya. Aksi balap liar tak hanya mengganggu ketertiban umum, tapi juga berdampak buruk pada mental pengguna jalan lainnya. Tak sedikit yang merasa trauma akibat ulah berbahaya tersebut. Apalagi bagi mereka yang pernah menjadi korban langsung dari aksi-aksi balap liar. Entah itu menerima intimidasi di jalan raya atau mengalami kecelakaan. Karena itu, masyarakat tak mau polisi tinggal diam. Kalau menurut aku sih saran untuk Polri itu lebih mendekati ke sekolah-sekolah ataupun geng-geng motor digalang sehingga Polri bisa lebih memberikan edukasi kepada anggota-anggota geng motor yang acap kali melakukan balap liar sehingga Polri itu lebih dekat ke geng motor sehingga apa yang mau disampaikan, apa yang mau disampaikan dari Polri ke geng motor itu lebih bisa diterima. Ya salah satunya sih kita jadi was-was. Di saat mau pulang kerja saya sering ketemu dengan balap liar. Jadi
Saya merasa was-was dan ada ketakutan juga karena balap liar itu di pinggir jalan banyak rombongan motor-motor yang pendukung-pendukung balap liar itu. Jadi saya pulang antara jam 12, jam 1, bahkan jam 2, saya serasa ada was-was dan takut. Saya pikir sih polisi bekerja sama dengan RT atau RW setempat karena lokasi balap liar itu kan ada titik-titiknya. Seperti saya sering ketemu di Yosudarso itu kan di titik paling berapa kilometer sih. Polisi lebih baik sih sebenarnya berkoordinasi dengan RT RW setempat untuk membantu menindaklanjuti mengamankan balap liar gitu, Bu. Ya tentunya kami sebagai masyarakat sangat terganggu ya. Terutama dari segi keselamatan pengguna jalan juga sangat mengganggu. Jadi mungkin di sini sangat dibutuhkan peran aktif dari masyarakat. Di samping itu tentunya dalam hal ini Polri, khususnya Dirlantas dan lain sebagainya yang berwenang dalam hal ini. Jadi harapannya kami sebagai masyarakat untuk ditertibkan lebih ini lagi untuk keselamatan bersama sih. Ya mungkin seperti tadi sih, keselamatan pengguna jalan sih. Pengguna jalan tentunya kan mereka yang namanya udah balap liar nggak mandang kiri kanan gitu. Yang penting mereka senang, happy, tapi mengesampingkan keselamatan masyarakat luas. Meski seringkali dianggap sebagai bentuk ekspresi dan adrenalin, balap liar justru membawa banyak dampak negatif bagi masyarakat. Ini menjadi momok yang tak bisa dibiarkan. Sekuat apapun aparat untuk menertibkan mereka, maka potensi ini akan terus terjadi, yang ujungnya adalah paling ekstrim, mencelakakan dirinya sendiri.